Film ini mengisahkan seorang wanita cantik yang bernama Holly. Awalnya, ia tak menyadari bahwa hanya orang tertentu yang bisa melihat keberadaannya di dunia ini. Sejak kecil, Holly merasa dirinya tumbuh seperti remaja pada umumnya, meski keanehan itu sering ia rasakan dalam kehidupan di keluarganya, seperti saat berada di meja makan, kakaknya Holly yaitu Vanessa dan adiknya Troy itu hanya mengobrol berdua saja. Saat berada di meja makan, mereka pun bersantap tanpa menyodorkan piring makanan padanya. Bahkan, ayahnya pun langsung makan, tanpa memperdulikan piring Holly yang masih kosong. Holly tampak senang saat ibunya yang melihat Holly, lalu menyodorkan piring berisi makanan untuknya. Suatu ketika, ibunya memberi sebuah hadiah untuknya dan Holly pun merasa sangat bahagia. Tetapi, sayangnya kebahagiaan itu tak pernah ia rasakan lagi, setelah ibunya jatuh sakit dan pergi untuk selamanya. Holly merasa keberadaannya tak lagi diakui dan dipedulikan. Hingga, papan di kamarnya pun dihapus. Saat berkumpul dan makan bersama, ayahnya tak pernah mengajaknya berbicara. Di dalam kelas pun, guru yang mengajarnya, seolah-olah tak menganggap dirinya. Bahkan, ayahnya sendiri tak meresponnya saat ia menegurnya. Begitu juga ketika ia menegur kedua saudaranya. Dan, apa yang ia takutkan pun mulai jadi kenyataan, di mana saat berfoto bersama keluarga, dirinya tak terlihat di dalam foto. Awalnya, Holly tak percaya, tapi perlahan-lahan ia mulai yakin. Apalagi, setelah dia melihat kamarnya yang kemudian dijadikan gudang. Setelah sekian lama, Holly pergi meninggalkan keluarganya dan tinggal di sebuah apartemen. Dengan begitu, ia tak perlu berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Ia juga membuat pesan khusus untuk kurir agar meletakkan barang pesanannya di depan pintu, sehingga tak perlu mengetuk pintu atau menekan bel. Untuk bertahan hidup, Holly menjadi seorang paparazzi untuk sebuah surat kabar. Ia pun banyak membongkar skandal dan berbagai isu perselingkuhan para selebritis. Pada suatu malam, Holly mendapat info seorang artis sedang berada di sebuah hiburan malam. Dengan menaiki sebuah bis, Holly pergi menuju tempat hiburan itu, tanpa seorang pun yang bisa melihat keberadaannya. Sehingga, dengan leluasa, ia masuk dan duduk sambil menunggu targetnya. Setelah cukup lama menunggu, targetnya yang bernama Bobby itu, melakukan adegan terlarang. Di sana, Bobby bermesraan dengan salah seorang wanita penghibur. Holly pun cepat-cepat mengambil foto dan mengirimkannya ke sebuah surat kabar. Foto perselingkuhan itu pun langsung menjadi berita utama. Di tengah kesibukannya, Holly menyempatkan diri mengunjungi keluarganya untuk melihat keadaan ayah dan saudaranya. Ayahnya masih sibuk dengan pekerjaannya di bidang properti. Sementara Vanessa, kini sudah menikah dan hidup bahagia bersama suaminya. Sedangkan Troy, tampaknya masih menjadi pengangguran. Dia menghabiskan waktunya dengan membuat video berbagai macam bentuk kaki wanita yang sedang berjalan. Awalnya, Holly merasa beruntung, karena tak ada orang yang bisa melihatnya. Tetapi, di saat yang bersamaan, ia juga merasa kesepian, karena tak memiliki teman untuk berbagi. Pada suatu malam, Holly kembali memata-matai seorang artis di tempat hiburan. Tanpa ia sadari, petugas keamanan di tempat hiburan itu bisa melihatnya. Awalnya, Holly tak menengok saat Shane memanggilnya. Holly pun terkejut, ketika tiba-tiba Shane menariknya dan membawanya keluar melalui pintu belakang. Holly sempat berpikir, kalau ia sudah normal seperti orang pada umumnya. Holly lalu mencoba menyapa orang-orang yang ia temui, tetapi tak berhasil. Dengan penuh semangat, Holly berziarah ke makam ibunya dan bercerita, bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa melihatnya selain ibunya. Sesampainya di rumah, Holly baru mengetahui kalau pria yang bisa melihat dirinya itu telah menjadi korban dari pekerjaannya menjadi paparazzi. Ia lalu mencari tahu tentang pria itu. Rupanya, pria itu bernama Shane. Shane pernah menjadi juara dunia di ajang tarung bebas yang cukup terkenal. Karir Shane hancur, setelah foto-foto perselingkuhan yang ia ambil, tersebar di surat kabar. Kekasih Shane yaitu Juliana yang merupakan seorang model pun, akhirnya pergi meninggalkannya. Malam berikutnya, Holly menemui Shane dan mengatakan kalau dirinya lah yang mengambil foto-foto perselingkuhannya saat itu. Setelah mendengar pengakuan Holly itu, Shane sangat marah dan meminta Holly agar pergi menjauhinya. Holly berusaha menjelaskan pada Shane, bahwa ia ingin menebus kesalahannya, dengan memperbaiki kembali karir Shane. Shane tak percaya, dan menganggap Holly sudah gila. Holly tak menyerah, dan ingin membuktikan pada Shane, dengan terus mengikutinya.
Saat Shen bertemu manajernya, Shen bertanya, apakah dia melihat seorang wanita yang sedang duduk. Dan manajer pun bilang bahwa ia tak melihat siapa-siapa. Manajer lalu menawarkan $800 pada Shen apabila memenangkan sebuah pertandingan. Holly yang melihat isi handphone manajer, lalu membocorkan pada Shen, di mana tawaran sebenarnya adalah $1.500. Shen kemudian menaikkan tawarannya dan tanpa diduga, ternyata manajer itu pun setuju. Setelah pertemuan selesai, Holly memberitahu Shen, kalau hanya Shen yang bisa melihat dirinya. Shen tak percaya begitu saja, sampai Holly pun berdiri di tengah jalan saat ada mobil melintas untuk membuktikannya pada Shen. Dengan cepat, Shen pun segera menyelamatkan Holly, dan meminta supir untuk memarahi Holly. Namun, si supir justru bilang kalau Shen gila, karena si supir tak melihat ada orang lain selain Shen. Dengan pikiran yang masih tak percaya, Shen meminta Holly untuk pulang dan datang ke apartemennya pada keesokan harinya. Pada keesokan paginya, Holly datang menemui Shen di apartemennya. Di sana, anjing milik Shen pun tak bisa melihat keberadaan Holly. Mereka melanjutkan pembicaraan malam sebelumnya, karena Holly percaya, kalau ia bisa memperbaiki karir Shen, kemungkinan kutukan aneh ini bisa dipatahkan. Setelah Shen bercerita tentang masa kecilnya, Holly lalu diajak untuk menonton pertarungan non-profesional, yang hadiahnya pun hanya $300. Holly berjanji, bahwa ia akan mencarikan lawan pertandingan yang profesional, dengan hadiah yang lebih besar. Akan tetapi Shen pesimis, karena saat ini dirinya sudah tak memiliki nama besar lagi. Sehingga sulit mencari petarung yang mau bertanding melawannya. Sesampainya di apartemen, Holly mencari informasi petarung yang nanti akan melawan Shen, dan petarung yang ia pilih itu adalah Suarez. Suarez dalam sebuah berita, pernah menggunakan steroid yang seharusnya tidak boleh digunakan oleh seorang atlet. Dengan mudah, Holly pun masuk ke rumah Suarez tanpa diketahui. Holly mencari steroid itu lalu memfotonya, kemudian dengan bukti foto itu, Holly memaksa Suarez agar mau bertanding melawan Shen. Setelah Holly berhasil, ia mendatangi Shen di apartemennya. Shen bertanya pada Holly, sejak kapan dia tak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi, karena alasan itu juga, mereka berdua menjadi semakin dekat. Tak lama kemudian, Shen dihubungi manajernya yang memberitahu bahwa, 6 minggu lagi Suarez akan bertanding dengannya. Mendengar berita itu, Shen sangat bahagia dan penasaran bagaimana Holly bisa melakukannya. Tetapi, Holly meminta Shen untuk fokus saja berlatih. Berita pun mulai tersebar, di mana Shen sang mantan juara, akan kembali bertanding di level profesional, setelah vakum selama 5 tahun. Banyak yang mengira, kalau Shen akan kalah, tetapi, Shen tak memperdulikan berita-berita itu dan memilih fokus dengan latihan. Di saat Holly menemani Shen berlatih, ia mengatakan kalau ia tak bisa datang ke pertandingan, karena pernah terluka saat berada di kerumunan. Shen lalu menyarankan agar Holly menonton di apartemen Shen melalui layar kaca. Hari pertandingan pun tiba, Holly datang ke apartemen Shen dengan bis kota. Pertandingan berjalan dengan ketat. Menjelang akhir pertandingan, Shen berhasil melakukan kuncian pada Suarez, yang membuat Suarez akhirnya menyerah. Selesai pertandingan, seorang wartawan menanyakan kenapa kemenangannya tak dirayakan. Shen hanya menjawab kalau ia akan mengadakan pesta kecil di apartemennya. Mendengar jawaban Shen, wartawan pun penasaran dan diam-diam mengikutinya. Sementara Holly menunggu Shen di atap dan bersiap merayakan kemenangan. Shen tampak membawa beberapa minuman dan makanan ringan. Saat berada di atap, Shen mengatakan kalau Holly selama ini seperti hayalan saja. Perkataan Shen itu membuat Holly tersinggung, tetapi Shen kemudian meminta maaf pada Holly. Saat mereka sedang berciuman, wartawan yang sempat mewawancarai Shen itu, tiba-tiba memotretnya. Wartawan itu lalu kabur dan mengunci pintu dari dalam, setelah mengambil foto Shen dan Holly yang sedang berciuman. Saat Shen hendak mengejarnya, Holly melarangnya, karena ia yakin, kalau wujudnya tak akan muncul di foto itu. Tetapi masalahnya, sekarang pintunya tidak bisa dibuka dari luar, sehingga, mereka berdua terpaksa tidur di atap. Di malam itu, untuk pertama kalinya Holly dipeluk dan di-unboxing oleh seorang pria, lalu mereka berdua pun bercinta. Sesampainya di apartemen, Holly terkejut melihat foto Shen yang sedang menciumnya, beredar di media cetak, meski dalam foto itu, ia hanya terlihat seperti bayangan hitam. Beberapa minggu kemudian, Shen dijadwalkan akan bertanding melawan petarung hebat yang bernama Tommy. Holly kemudian menyusup masuk ke dalam mobil Tommy, dan memaksanya agar mengalah saat bertarung melawan Shen. Jika tak menurutinya,
Holly mengancam akan menyebarkan foto Tommy yang sedang bercinta dengan wanita penghibur. Pada malam harinya Holly kembali berkencan dengan Shen, mereka membicarakan foto mereka yang beredar di sebuah surat kabar. Di tengah-tengah kebahagiaan dan kebersamaannya itu, tiba-tiba Juliana menelepon Shen dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Jadwal pertarungan antara Shen dan Tommy pun tiba. Sebelum pertandingan, Tommy mengisyaratkan pada Shen bahwa ia akan mengalah dalam pertarungan ini. Sehingga, dengan mudah Shen memenangkan pertarungan itu. Publik terkejut ketika menyaksikan Shen mengalahkan Tommy dan memenangkan pertarungan. Nama Shen pun mulai dikenal kembali. Setelah itu, Holly mengirimkan informasi palsu kepada produser, kalau Shen akan bertanding melawan petarung nomor 1 saat ini, yaitu Attila. Holly lalu berusaha mencari kesalahan Attila di rumahnya. Namun, kali ini Holly tak menemukan apapun di rumah Attila itu. Holly lalu memutuskan untuk pulang. Di saat itu juga, ia mendapatkan informasi bahwa Juliana sedang berkencan dengan seorang pria. Sebagai paparazzi, Holly pun menuju ke tempat Juliana sedang berkencan. Sesampainya di tempat yang dituju, Holly terkejut karena ternyata pria yang berkencan dengan Juliana itu adalah Shen. Saat Holly berbicara dengan Shen, Juliana tampak bingung, dan menanyakan pada Shen, dengan siapa ia sedang berbicara. Holly pun kecewa, dan pergi meninggalkan Shen. Shen kemudian mengejarnya, dan Holly pun menanyakan, apa arti hubungan cinta di malam itu. Holly juga mengatakan kalau Juliana berusaha mendekati Shen, karena dia sudah mulai terkenal. Shen mengatakan pada Holly, bahwa ia tak mau dianggap tak normal, karena menjalin hubungan dengan wanita yang tak terlihat. Holly hanya tertegun mendengar jawaban Shen, dan mengatakan kalau saat ini, ia tak menemukan kesalahan pada Attila. Shen kemudian berkesimpulan, kalau ternyata hasil kemenangannya selama ini, adalah hasil kecurangan. Shen terlihat marah, dan meminta Holly meninggalkannya sambil meneriakkan kata sindiran, agar Holly terus mencari kesalahan orang lain. Setelah berpisah dengan Shen, Holly kembali menjalani rutinitasnya, sebagai paparazzi. Hari demi hari berlalu, Holly pun merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini salah. Hati Holly semakin hancur tatkala melihat hubungan antara Shen dan Juliana semakin mesra. Holly akhirnya memutuskan untuk mengurung diri di kamar dan minum minuman keras. Tanpa diduga, Shen datang ke apartemen dan menjelaskan pada Holly bahwa penyebab utama hancurnya asmara dan karirnya saat itu bukan karena foto yang dia sebar, melainkan rasa malasnya untuk berlatih saat ia berada di puncak karirnya. Sementara berita tentang perselingkuhan itu, Shen dan Juliana sepakat untuk mengakhiri hubungan karena masing-masing telah berselingkuh. Kenyataan itu justru membuat hati Shen semakin hancur. Holly lalu mengusir Shen dari apartemennya. Sebelum keluar, Shen memberikan tiket dan meminta Holly untuk datang pada pertandingan nanti. Setelah Shen keluar, Holly kesal dan membanting Kalidosco, hadiah dari ibunya itu sampai pecah. Keesokan paginya, Holly terkejut, karena wujudnya tak lagi terlihat di cermin, dan merasa sepertinya ia sudah benar-benar menghilang. Bahkan Shen pun kini tak lagi bisa melihat wujudnya. Holly mulai putus asa dan marah pada ibunya yang pernah berjanji akan selalu ada kapanpun ia membutuhkannya. Holly pun kemudian mengunjungi keluarganya dengan maksud untuk berpamitan karena merasa, kalau sebentar lagi ia akan menghilang selamanya. Holly juga sempat mengikuti ayahnya yang sedang mengunjungi makam ibunya. Di sana, Holly menyaksikan ayahnya, yang begitu mencintai, dan merasa begitu kehilangan kepergian ibunya. Holly merasa sangat bersalah, karena selama ini telah berpikir negatif pada ayahnya. Saat Holly pergi, sang ayah merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Saat berjalan, Holly mengambil sesuatu dari kantongnya, dan teringat kalau malam ini Shen akan bertanding. Meski ia masih trauma dengan kerumunan, ia tetap datang memberanikan diri untuk memberikan dukungan pada Shen secara langsung. Pertandingan antara Shen dan Attila pun dimulai. Dalam pertarungan itu Shen lebih banyak mendapat pukulan tendangan dari lawannya. Juliana yang ada di pinggir arena yang seharusnya menyemangatinya, justru sibuk mengurusi para penggemarnya sendiri. Holly pun nekat masuk ke atas ring untuk memberi semangat pada Shen yang sedang terpojok. Sayang, sepertinya Shen tak lagi bisa melihat kehadiran Holly. Akan tetapi, saat Holly memegang tangan Shen dan memberi semangat, tiba-tiba Shen bisa melihat keberadaan Holly. Tak hanya Shen, bahkan seluruh penonton yang hadir bisa melihat keberadaan Holly. Itu berarti Holly sudah terbebas dari kutukan yang menimpanya selama ini. Sementara itu, Shen mulai bangkit dan memberi perlawanan pada Attila, setelah mendapat dukungan dari Holly. Saat Shen mengunci tangannya, Attila diselamatkan oleh waktu, sehingga Shen harus kalah karena perhitungan poin. Sebelum mengejar Holly, Shen lebih dulu memutuskan hubungan asmaranya dengan Juliana. Sementara Juliana, tak butuh waktu lama untuk mendapat pengganti Shen.
Shen meminta penjaga untuk melepaskan Holly, sekaligus berterima kasih atas kedatangannya yang sangat berarti baginya. Mereka berdua pun berpacaran setelah Shen putus dengan Juliana. Pada keesokan harinya, Holly menemui ayahnya yang sedang menaruh barang ke bagasi mobil. Ayahnya sempat bingung saat melihat Holly. Ayahnya pun mulai mengingat, kalau gadis itu adalah anak bungsunya yang bernama Holly. Dan film pun berakhir saat sang ayah dan anaknya berpelukan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, silahkan berikan pendapat kamu di kolom komentar dan berikan like kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.